Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan codingan dari praktikum 5 yang menghasilkan output seperti berikut, yakni 3 garis. Nah, seperti biasa, kalau kita ingin membuat aplikasi dengan OpenGL, kita harus wajib menulis include.gl untuk mengimport file header glute-nya. Selanjutnya ada void set pixel. Ini merupakan untuk mendefinisikan setiap fungsi set pixel dan mengatur titik pixel itu di layar. Dan GL begin points untuk memulai menggambar titik dalam mode GL points. Adapun GL vertex 2i ini untuk menentukan koordinat titik pixel yang akan digambar. Dan GLN untuk mengakhiri menggambar titik, dan GL flash untuk memastikan bahwa semua perintah OpenGL itu yang tertunda itu dieksekusi. Dan selanjutnya ada void line brace, ini untuk mendefinisikan fungsi line brace untuk menggambar garis menggunakan algoritma Bresenham. Dan ini merupakan deklarasi variabel yang diperlukan untuk menghitung parameter algoritma Bresenham, dan mengecek posisi titik-titik awal dan titik akhir untuk menentukan arah gambar atau arah garisnya. Dan selanjutnya ada set pixel untuk menggambar titik awal dan melakukan untuk di sini set pixel untuk menggambar titik awal dan melakukan loop untuk menggambar garis algoritma Bresenham, dan memanggil fungsi set pixel lagi untuk setiap titik pixel pada garis. Dan selanjutnya ada void draw my line, ini untuk fungsi draw my line untuk menggambar beberapa garis dengan warna yang berbeda, ditandai dengan GL color 3F tiap garisnya. Nah, di sini di GL point size ini untuk mengatur ukuran garisnya. Dan memanggil di sini memanggil fungsi line brace untuk menggambar garis dengan koordinat titik awal dan titik akhir yang telah ditentukan. Dan ini kita ulangi 3 kali, X0, X1, X3. Dan selanjutnya ada in main, ini merupakan fungsi utama dari sebuah program. Dan di sini terdapat untuk menginisialisasi glute dan membuat jendela grafis, menetapkan mode tampilan, menentukan ukuran dan posisi di Windows, dan membuat judul dengan algoritma garis, dan menetapkan proyeksi ortografis 2 dimensinya dengan glue ortho 2 dimensi, yakni min 320 sampai min 240. Dan ini merupakan XY. Ini display function untuk mengatur display function itu draw my line untuk mengatur fungsi sebagai fungsi untuk menampilkan garis di Windows. Dan glute main loop ini untuk memulai loop utama glute, dan terminal untuk menandakan bahwa program telah selesai dan berjalan, dan mengubah nilainya itu ke 0. Dan selanjutnya itu kita pindah ke praktikum 5.1. Praktikum 5.1. Jadi hasil codingannya itu membentuk rumah. Dan di sini codingannya itu cukup banyak, sampai 219. Dan di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan tanpa menghilangkan inti dari
penjelasan codingan tersebut. Seperti biasa, include GL_H untuk mengimport file header gloat-nya. Terus ada void set pixel untuk mendefinisikan fungsi set pixel untuk mengatur titik pixel di layar, dan GL begins untuk memulai menggambar titik dalam mode GL points. GL vertex 2i untuk menentukan koordinat titik pixel yang akan digambar dengan x, y. GLN untuk mengakhiri menggambar titik. GL flash untuk memastikan bahwa semua perintah OpenGL yang tertunda itu dieksekusi. Dan selanjutnya ada void line threshold. Jadi ini untuk mendefinisikan fungsi line threshold untuk menggambar garis horizontal menggunakan algoritma Bresenham. Dan ini merupakan deklarasi variabel yang diperlukan untuk menghitung parameter algoritma Bresenham dan mengecek posisi titik awal dan posisi titik akhir untuk menentukan arah gambar garisnya. Dan selanjutnya ada set pixel. Di sini untuk menggambar setiap titik pixel pada garis. Dan selanjutnya kita pindah ke void line transfer. Ini kurang lebih sama seperti line brace horizontal, tetapi dia ini untuk menggambar garis vertikal menggunakan algoritma Bresenham dan deklarasi variabel yang diperlukan untuk menghitung parameter algoritma Bresenham dan memanggil fungsi set pixel untuk menggambar titik awal, dan line brace M kiri untuk garisnya itu bisa miring ke kiri dan kita isi dengan variabel-variabel yang diperlukan. Dan set pixel untuk menggambar setiap titik pixel pada garis. Dan selanjutnya ada void line brace miring kanan untuk membentuk atap rumahnya. Jadi ini kurang lebih sama, tetapi dia garisnya itu miring ke kanan dan kita isi juga dengan variabel-variabel yang diperlukan untuk menghitung parameter algoritma Bresenham. Dan set pixel itu untuk menggambar setiap titik pixel pada garis. Nah, langsung setelah kita isikan semua variabel-variabel yang diperlukan, jadi artinya itu void draw my line untuk mendefinisikan fungsi draw my line untuk menggambar garis-garis yang akan membentuk rumah. Nah, di sini untuk mengatur warna garis kita menggunakan GL color 3F dengan warna putih, dan kita atur ukuran titiknya menggunakan GL point size 5.0. Dan untuk memanggil fungsi line threshold itu kita isi dengan variabel yang sesuai dengan titik koordinatnya. Jadi kita perlu menggambar dulu di buku millimeter block untuk mendapatkan titik-titik koordinat XY-nya. Di sini line brace vertikalnya seperti kurang lebih sama, kita perlu menggambar titik koordinatnya di buku millimeter block untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan arah garis yang sesuai. Line brace miring kiri juga kurang lebih sama, miring kanan juga sama, dan warnanya itu semua putih. Dan untuk mengetahui garisnya itu ke arah mana, ditandai dengan di belakangnya brace horizontal, ini miring kiri, miring kanan, dan di atas itu vertikal. Nah, di sini kita masuk lagi ke in main. Jadi untuk fungsi utama sebuah program dan menginisialisasi gloat dan membuat jendela grafis, menetapkan mode gloat, membuat jendela dengan judul Rumah Arjuna. Di sini untuk mengatur posisi, ini ukuran, dan blue auto 2 dimensi untuk menetapkan proyeksi blue auto 2 dimensinya.
dan selanjutnya glut display func untuk mengatur fungsi untuk menampilkan garis-garis di Windows, dan glut main loop untuk memulai loop utama dengan glut. Dan setelah itu kita lanjut ke praktikum 5.2. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan ke praktikum 5.2 yang menghasilkan output itu menggambar pintu seperti ini. Jadi di sini saya akan jelaskan juga secara umum karena codingannya lumayan panjang, dan di sini juga saya telah menandakan dengan garis miring 2 tiap codingannya. Jadi seperti biasa include GL, include math, constant variable p, dan ini untuk mengatur deklarasi variabel secara keseluruhan itu i, dan ini untuk menghitung lingkaran, dan ini diperlukan untuk tiap kita melakukan atau menjalankan aplikasi OpenGraphics dengan OpenGL. Nah, di sini void garis ini untuk menggambar background hitam sebagai latar belakang pintu, digunakan dengan GL, ditandai dengan GL polygon, menggambar poligon warna hitam. Dan di sini gambar yang pertama itu menggambar garis loop persegi panjang yang besar sebagai bingkai pintunya menggunakan GL begin line loop untuk menggambar loop garis dengan warna putih, dan kita isi variabel yang diperlukan sesuai dengan apa atau bagaimana bentuk yang kita inginkan. Dan selanjutnya itu void gambar 1 kurang lebih sama dengan gambar 0, 2, 3, 4 itu kurang lebih sama. Di sini juga saya telah tandai, dan gambar pertama itu untuk menggambar garis loop persegi panjang yang lebih kecil. Di sini saya menandai yang gambar 2 untuk menggambar garis vertikal pada pintu, dan gambar 3 untuk menggambar garis miring pada pintu, gambar 4 untuk menggambar garis pink gagang pintu. Nah, ini fungsi-fungsi ini akan menggambarkan elemen-elemen tambahan di pintu, dan semua itu menggunakan GL begin GL line loop untuk menggambar loop garis dengan warna putih atau pink sesuai dengan GL color 3F nya yang kita isi. Dan selanjutnya kita lanjut ke void garis. Ini saya telah tandai fungsi untuk membentuk kotak warna putih. Jadi garis ini untuk membentuk kotak warna putih untuk gagang pintunya, digunakan dengan atau ditandai dengan GL polygon untuk menggambar poligon dengan warna putih, dan kita isi variabel-variabel yang kita perlukan dan ditandai dengan GL. Setelah kita mengisi variabel yang kita perlukan atau kita inginkan sesuai dengan bentuknya, ditandai dengan GLN bahwa kita telah selesai menggambar garis poligonnya. Dan selanjutnya ada void tree size. Jadi ini untuk mengatur tampilannya jika berubah ukuran window-nya. Dan kita lanjut ke void lingkaran. Jadi ini fungsi ini digunakan untuk menggambar lingkaran dengan parameter jari-jari, jumlah titik, koordinat pusat dengan XY, dan menggunakan GL begin polygon. GL begin polygon. Dan di sini kita isikan dengan variabel-variabel yang diperlukan, dan GLN untuk menandakan bahwa kita telah selesai menggambar lingkaran. Dan lanjut kita ke render scene. Jadi ini fungsinya untuk merender scene-nya. Jadi fungsi ini akan merender objek-objek dalam scene, khususnya dua lingkaran yang merupakan detail dari gagang pintu yang akan kita bentuk, dan
pertama digambar lingkaran berwarna hitam, lalu di atasnya digambar lingkaran berwarna pink. Dan tentunya kita ke fungsi utamanya, yakni void display. Jadi ini fungsi utama yang akan menampilkan semua fungsi-fungsi yang telah dijelaskan di atas, dan kemudian kita memanggil load swap buffers untuk menukar dua buffer untuk tampilannya yang lebih smooth. Dan resize tadi ini untuk dipanggil ketika ukuran Windowsnya itu berubah dan menyesuaikan viewportnya itu tetap proporsional. Dan di sini kita akan masuk ke in main, fungsi program utama. Dan di dalam main ini ada banyak terdapat kodingan-kodingan penting, yakni dalamnya terdapat untuk melakukan inisialisasi gloat dan menentukan mode tampilan dan ukuran jendelanya. Ada untuk mengatur warna background, koordinat proyeksi, dan memanggil fungsi-fungsi yang diperlukan. Dan ini memanggil gloat main loop untuk menjalankan loop utama gloat. Dan return 0 ditandai dengan bahwa kita telah selesai dengan mengembalikan nilainya ke 0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.